'Cause you think I'm such a happy person. No, you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatus Solihah. Saya dari kelas D1 Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada 8 Maret 1945. Pancasila dalam lintasan sejarah membentuk semangat nasionalisme BPUPKI dan PPKI. Lahirnya semangat nasionalisme yaitu paham yang menetapkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara. Yang kedua ada faktor pendorong lahirnya nasionalisme, yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. A. Kerajaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. B. Munculnya golongan terpelajar. 2. Faktor eksternal. A. Kemenangan Jepang terhadap Rusia 1904 sampai 1905. B. Kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia dan Afrika. C. Masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme. Selanjutnya adalah tahap perkembangan nasionalisme Indonesia, yaitu ada 4 periode. Yang pertama, periode awal perkembangan, ditandai dengan adanya organisasi Budi Utomo dan Serikat Islam. Yang kedua, periode nasionalisme politik. Yang muncul dalam periode ini adalah Indisek Party dan Gerakan Muda. Yang ketiga, periode radikal. Untuk mencapai kemerdekaan baik secara kooperatif maupun non-kooperatif, Himpunan Indonesia PKI PMI. Periode bertahan lebih bersikap mendarat, penuh pertimbangan organisasi, seperti Parindra, Gampi, dan Gerinda. Selanjutnya tentang BPUPKI. Tujuan BPUPKI adalah menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka, yang diketuai oleh Radjiman Widyaningrat dan dibantu oleh Ijli Bangse Soehyo dan Raden Panji Suroso. Sidang BPUPKI. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan UUD. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang UUD membentuk panitia beranggota 7 orang. Yang pertama yaitu Prof. Dr. Mr. Swepomo, kedua Mr. Wongsonegoro, ketiga Mr. Ahmad Soebarjo, keempat Mr. A.A. Marawis, kelima Mr. R.P. Singgih, keenam Haji Agus Salim, ketujuh Dr. Kiman. Selanjutnya yaitu ada PPKI. PPKI memiliki kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir Soekarno dengan Wakil Ketua Mr. Mohatta. Selanjutnya yaitu sidang PPKI. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan tentang
1. Mengesahkan UUD. 2. Mengangkat IR Soekarno sebagai Presiden dan wakilnya DRS Mohatta. 3. Membentuk Komitmen Nasional. Yang kedua, sidang kedua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 1. Membentuk Komite Nasional di tiap provinsi. 2. Wilayah IR dibagi menjadi 8 provinsi. Selanjutnya sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 yaitu 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia. 2. Menetapkan PNI. 3. Membentuk Keamanan Rakyat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari hasil PPT saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. no one knows why.